Oke, kita langsung aja ya. Menjelang 2026, ada satu kesalahan fatal yang sering banget dilakukan pengusaha, yaitu mencoba jualan ke semua orang. Nah, di sini kita bakal kupas tuntas gimana caranya menentukan target konsumen yang super spesifik biar bisnis kalian nggak cuma jalan di tempat, tapi bisa lari kencang. Yuk, kita mulai. Coba deh jawab jujur. Apakah Anda masih mencoba menjual produk ke semua orang? Kalau iya, hati-hati loh. Ini tuh jebakan klasik. Kenapa? Karena kalau kita mikir produk kita ini cocok buat semua orang, yang ada budget marketing jadi boncos, pesan brand kita jadi generik, dan akhirnya, ya nggak ada yang merasa klik sama kita. Nah, ini dia intinya. Strategi marketing yang jitu itu bukan cuma soal menentukan siapa target kita, tapi juga, dan ini yang penting, siapa yang dengan sadar kita putuskan untuk bukan target kita. Justru dengan berani bilang, oke, produk saya bukan untuk mereka, semua sumber daya kita jadi lebih fokus, lebih efisien, dan pesannya itu, wah, jadi lebih nusuk. Oke, kita masuk ke bagian pertama, mencari fokus pasar Anda. Intinya gampang, stop buang-buang duit dan waktu. Kita harus cari kelompok orang yang paling mungkin bilang, wah ini dia yang gue cari. Lanjut, bagian kedua, 3 lapisan target konsumen. Coba deh bayangin target panahan. Ada lingkaran luar, tengah, sama yang paling tengah kan? Nah, pasar itu kayak gitu. Kita bakal lihat panah marketing kita sebaiknya diarahkan kemana biar kena bullseye. Oke, lapisan paling luar itu namanya total available market. Gampangnya, ini tuh semua orang yang ada di stadion konser. Mungkin aja mereka beli air mineral yang kamu jual, tapi tujuan utama mereka kan nonton konser, bukan sengaja datang buat beli minum. Jadi ya, mereka bisa aja beli, tapi jangan sampai kamu boros pasang iklan gede-gedean cuma buat mereka. Nah, ini dia nih harta karunnya. Lingkaran yang lebih dalam, marketing target. Mereka ini adalah orang-orang yang kalau lihat produk kamu, mereka langsung ngerasa, ini gue banget. Setiap rupiah yang kamu keluarin buat ngiklan ke mereka, baliknya bakal cepet dan paling gede. Ini pusatnya, bullseye-nya kita. Dan yang paling dalam lagi, ada yang namanya target taktis. Ini tuh super spesifik, biasanya buat kampanye jangka pendek. Tujuannya apa? Biar orang langsung beli sekarang juga. Contohnya gampang, promo spesial hari ayah atau diskon back to school. Sasarannya jelas, waktunya singkat. Sip, kita udah tahu siapa targetnya. Sekarang kita masuk bagian 3. Kita bakal gali lebih dalam lagi, kita mau cari tahu kenapanya. Dan jawabannya ada di musuh yang dihadapi konsumen kita setiap hari. Musuh, maksudnya apa nih? Pertanyaannya emang kedengeran agak aneh ya, siapa musuh konsumen Anda? Tenang, musuh di sini tuh bukan brand saingan, bukan. Musuh ini adalah masalah, frustrasi, atau hal-hal nyebelin yang mereka alamin sehari-hari. Coba deh pikirin, masalah apa sih yang bisa diberesin sama produk Anda? Apa yang bikin hidup mereka jadi lebih gampang? Kalau Anda bisa jawab itu, wah, loyalitas mereka udah di tangan. Ini nih beberapa contoh musuh yang paling sering kita temui sekarang. Ada time poverty, itu loh perasaan, aduh waktu gue mana, kok sibuk terus? Atau mental overload, pusing karena kebanyakan pilihan pas lagi lihat-lihat e-commerce. Ada juga tekanan finansial, cemas soal kesehatan. Nah, dari sini, coba deh pilih 1 atau 2 musuh yang paling relevan buat target konsumen Anda. Oke, teorinya udah cukup. Biar lebih kebayang, kita langsung lihat contoh nyatanya aja ya. Kita bakal bedah bareng studi kasus dari sebuah brand kue sahat namanya Grace Cookies. Sekarang coba bayangin Anda yang punya Grace Cookies. Produknya udah ada, kue kering enak dan sehat, tapi di luar sana kan banyak banget orang. Tugas kita adalah nyari, di tengah lautan manusia itu, siapa sih yang paling butuh produk ini? Siapa yang bakal ngelihat kue ini bukan cuma sebagai cemilan, tapi sebagai sebuah solusi? Nah, di sini nih kita bisa lihat betapa kuatnya sebuah fokus. Lihat tabel ini deh. Di kiri itu targetnya, orang umur 25-40 yang gaya hidupnya aktif dan sibuk. Di kanan itu yang sengaja mereka sasar, orang yang milih makanan cuma dari rasa atau yang santai punya waktu bikin kue sendiri. Jelas banget kan bedanya? Kalau udah sejelas ini, bikin konten promosinya jadi gampang dan kena sasaran. Oke, udah tahu siapa targetnya. Terus Grace Cookies cari tahu musuh utama mereka apa. Dan ketemu 2. Pertama, kecemasan akan kesehatan. Selalu ada pertanyaan di kepala konsumen, ini beneran sehat nggak sih? Kedua, misinformasi. Banyak banget produk di luar sana yang ngakunya sehat, padahal isinya gula semua. Nah, Grace Cookies ini hadir buat jadi pahlawan yang ngelawan 2 musuh itu. Dan inilah hasilnya. Profil konsumennya jadi hidup banget.
Kita nggak lagi ngomongin sekedar wanita, usia 35-40. Itu data dingin. Tapi kita ngomongin tentang seorang wanita karir di pinggiran kota yang sibuknya minta ampun, yang rela baca label bahan makanan satu-satu biar bisa tetap sehat. Kelihatan kan bedanya? Dari sekedar demografi, kita dapat sebuah cerita. Dan cerita inilah yang bisa menyentuh hati konsumen. Oke, bagian terakhir. Rencana aksi menuju 2026. Kita udah punya pemahaman yang dalam banget soal konsumen. Terus, so what? Ngapain kita dengan semua info ini? Nah, sekarang saatnya kita ubah wawasan ini jadi tindakan nyata. Kalau targetnya jelas, tujuannya juga jadi jelas. Contohnya si Grace ini. Salah satu goal mereka adalah naikin penetrasi pasar di target inti mereka. Dari 15% jadi 20%. Angka 20% ini jadi kayak bintang utara. Jadi panduan buat semua tim marketingnya. Jelas mau kemana. Ini dia roadmap buat kalian. 1. Manfaatkan analisis data. Bongkar semua data yang ada. Dari penjualan sampai insight sosmed, cari polanya. 2. Berpikir strategis. Dari data tadi, putuskan medan perang kita di mana. 3. Bangun positioning brand. Ini penting, jangan jualan fitur, tapi jualan manfaat. Bukan kue rendah kalori, tapi cemilan enak yang nggak bikin ngerasa bersalah. Dan yang keempat, rencanakan eksekusi. Cerita ini harus konsisten di mana-mana. Di Instagram, di TikTok, di email, bahkan di bungkusnya. Itulah yang namanya omnichannel. Jadi, kesimpulannya simpel banget. Berhenti jualan produk, mulailah jualan solusi untuk musuh yang dihadapi konsumen Anda. Kalau pembahasan kita kali ini ngebantu, dan Anda pengen dapat lebih banyak lagi strategi bisnis yang praktis buat persiapan 2026, jangan lupa buat subscribe channel narasumber.id dan follow juga media sosial kami ya. Linknya lengkap ada di deskripsi. Makasih banyak sudah menyimak, sampai ketemu lagi.